dipisahkan, dibawa ke sana, itu haram. Tadi itu ada seperti katakan, bahasakan tinggal mana bayar di urusan incu. Jadi beban orang tua gara-gara anak juga incu waktu umur sedia sudah dikasih. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini kelakuan yang sangat luar sangat yang tidak dibolehkan oleh agama. Tapi buktian seperti itu sekarang. Padahal orang tua mah jangankan diberikan apa ngomongan, disuruh kerja juga tidak boleh, memerintahkan kepada orang tua disuruh kerja tidak boleh. Dan sekarang orang tua disuruh di rumah, ya kemana-mana ini, bapak nggak kemana-mana inilah, di sini aja lah ya. Iya, nah di sini kan artinya disuruh masak, disuruh nyuci, disuruh ngepel, seperti itu kan? Itu katanya dari suruh ini masa itu tapi dipegang oleh orang tua kan itu menyuruhnya di sini juga itu sama saja disuruh kerja di rumah kita, disuruh mengasuh ngomong ya Allah ya Rasulullah. Orang tua mah jangan seperti itu kan Pak RW bahagia. Kadang-kala anak juga nggak kita beli kambing lah biar ada bapak ini sana mudah lulus pak, bapak udah nggak kerja inilah ya nggak kemana-mana nih diberikan kambing diurus orang lulus. Ada yang seperti itu. Nah, terus orang tua mengembala, ya Allah tidak boleh, tapi masih ada anak seperti itu. Orang tua bahagia. Itu katanya diberikan ini digaji, masya Allah orang tua digaji. Kepada orang tua mah jangan menggaji, mengurusin anak terus diurus itu digaji sebulan sekian, bahasanya digaji. Astagfirullah. Kepada orang tua mah jangan menggaji, memberikan. Udah jangan pengen apa-apa, jangan kerja apa-apa. Kalau punya anak saya jangan diurusin saya berhati kepada orang lain. Jangan mama udah jangan kerja apa-apa. Nanti dikasih setiap bulan 5 juta, setiap bulan 5 juta. Ada enggak? Ayo dulu. Hah? Ya. Dalam pos itu kira-kira orang tua senang moal? Senang. Itu maksud bahasa Anda 5 juta jadi ayam 5 juta. Ini mah bahasa yang masih lah kepada orang. Jangan salahnya digaji orang tua digaji ya Allah. Ya, awas, alaikum bilai. Tetapkan, dawamkan, biasakan tahajud, sholat malam biasakan. Karena paling mudah disoleh kau kelakuan seperti itu, kerjaan seperti itu adalah kelakuan yaitu orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh dulu melaksanakan sholat tahajud. Kita sekarang mengikuti kelakuan berarti kalau kita selalu melaksanakan sholat tahajud sama halnya kalau melaksanakan kelakuan orang-orang soleh. Masya Allah. Minal anbiya adalah para nabi tahajud, nyawa aulia para wali juga tahajud, para nabi para wali sholihin yang selalu melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah, kita mah tetap harus mengikuti kelakuan para sholihin, mengikuti kelakuan para anbiya, mengikuti kelakuan para aulia, yaitulah laksanakan sholat tahajud. Mantap Nabi Rasul wasalasatun alaya fardun. Ada 3 macam kepadaku kata Nabi Rasul wajibkan. Tapi awas aku lama ya disunahkan. Kata Nabi Rasul diwajibkan kepada kita disunahkan. Salah satu alaya fardun wasunatun lakum. 3 perkara kepada saya kata lanjut dipalukan diwajibkan, tapi kepada kamu kepada kita sebagai umatnya dihukum sunnah. Mana yang 3? 1 al-witru witir. Itu witir dihukum sunnah
Siwak adalah menyusuri, menyusur, itu disunahkan, tapi bagi Kanjeng Rasulullah wajib. Begitu bukunya ukuran siwak disunahkan kepada kita, pahalanya sangat luar biasa. 2 rakaat ini siwak, khairun min sab'ina rakaatin bila siwak. Sholat 2 rakaat memakai siwak, menyusur, itu lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai susur. Coba bayangkan, pada punya padahal enak itu susur, padahal selain daripada pahala yang sangat luar biasa, itu bisa memperkuat ini. Malah ada orang yang sulit sakarat, sakaratnya lama, itu sunah disusur hikmahnya, bagi hikmahnya. Bagi orang yang sulit di dalam sakarat disusurin, itu hikmahnya cepat keluar roh. Sunah. Jadi kita padahal tahu pahalanya, tapi kenapa nggak pada pakai? Kenapa Pak? Tidak biasa ya. Walaupun ada, tapi memang nggak biasa lah berbahaya. Tidak pakai, tapi biasa kemarin. 2 rakaat pakai susur lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai susur. Kita boro-boro sholat 70 rakaat. 2 rakaat bisa qobliyah ba'dah, kadang dikerjakan kadang enggak. Tapi 2 rakaat pakai susur, coba bayangkan dia pahalanya sangat luar biasa. Ya, boleh banyak. Ya Allah. Masya Allah. Jadi, yuk tetapkan sholat malam. Nah itu yang wajib bagi Kanjeng Rasul. 3, 1 tadi witir wajib bagi Kanjeng, sunnah bagi kita. 2 menyusul wajib bagi Kanjeng, bagi kita sunnah. Karena kenapa disunahkan kepada kita? Karena kata Kanjeng Rasul, kalau memang saya tidak sangat mematarakan kepada umatku, menyusul akan diwajibkan. Karena sangat mendarat bagi umat, bagi kita khususnya. Mendaratnya itu tadi, kata Pak RT udah nggak biasa. Kalau nggak biasa kan nggak menyusul. Padahal kata diwajibkan oleh Kanjeng, Masya Allah. Mendarat bagi kita. Untungnya dijatuhkan sunnah. Masya Allah. Yang ketiga, yang lain. Itu yang lain diwajibkan kepada Kanjeng Rasul, disunahkan kepada yang lain. Yuk laksanakan ibadah tengah malam yang disebutkan itu walaupun kita melaksanakan tidak banyak, cuma 2 rakaat. 2 rakaat aja setelah bangun kalau sholat 2 rakaat tidur lagi. Enak. Tuh, ini mah bangun. Jam 12 ya, jam 2 bangun, masuk ke kamar mandi, kencing. Itu juga kencing sambil ngantuk. Setelah kencing, atau udah wudhu, banyak kata kita tempat tidur. Ada seperti itu. Ya kita tetap bangun itu, tapi cuma kencing aja. Setelah kencing mah tidur. Apalagi setelah kencing tidur lagi dipegang oleh istri kita. Aduh. Ya Allah ya Rasulullah. Inilah yang diwajibkan kepada kami Rasul. Sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul itu yang lain. Walaupun sholat cuma 2 rakaat. Lihat ini fadil dalika, karena sangat besar sekali fadilah tidak rakaat ini. Bagaimana bilang sholat tahajud ada berapa? Ada yang menerangkan sholat tahajud tidak dibilang
bilangan sholat tahajud rakaatnya. Pokoknya harus seterusnya aja tahajud aja. Tidak ada bilangan yang ditentukan bahwa sholat tahajud itu sekian. Tidak disebutkan bilangan rakaat tahajud sekian tidak. Terus pokoknya tahajud aja sampai subuh, sampai waktu sholat. Seperti itu kan? Tidak. Tapi ada yang menceritakan hadis masyarakat kalau dia menerangkan sholat tahajud itu 12 rakaat. Kalau tadi tidak disebutkan bilangan rakaatnya beberapa tidak, tapi ada yang menerangkan bilangan sholat rakaat tahajud adalah 12. Coba kalau kita bangun jam 3, terus kita mandi, terus kita wudu, terus sholat 12 rakaat kita laksanakan. Sebentar lagi datang waktu subuh. Kalau dilaksanakan 12 rakaat, tapi kalau 2 rakaat itu tadi kata tahajud kita laksanakan 12 sholat kesiangan dan baca Quran. Bukan sholat aja, setelah sholat baca Quran, terus baca sholawat, baca tasbih. Pokoknya capek ini ganti ini, capek ini ganti ini. Insya Allah tidak akan menemukan ganti. Jadi dan menunggu waktu subuh. Nanti enak pikiran tenang lah, pagi-pagi masya Allah. Terus oleh istri kita disediain kopi, masya Allah, tenang, sarapan sudah tersedia, enak pikiran. Lah, coba kalau nggak tahajud, nggak tahajud begitu bangun jam 7 atau jam 6 itu apalagi waktu jam 6 udah lewat waktu subuh, bangun pusing, terus istri gak nyajain sarapan, pusing, kopi juga gak disediain, pusing. Kalau tidurnya kebablas, udah pernah merasakan belum? Kita akan merasakan seperti itu. Beda dengan tahajud. Terus kita baca ini datang subuh berjamaah, terus kita pulang ke rumah. Wah, istri menyediakan sarapan, menyediakan makanan, kopi dan sebagainya, susu itu saja terjadi. Ya Allah, tenang pikiran, nyaman diri kita, masya Allah, enak ya. Udah kita rasakan seperti itu belum? Dirasakan, ya. Jadi bilangan rakaat, kalau kita menerangkan 12 rakaat, kalau tadi tidak ada bilangan rakaat sholat tahajud berapa? Pokoknya seberapa untuk laksanakan tahajud, tidak ada bilangan. Tapi tadi bilangnya cuma 12 rakaat. Ya. Cuma doa istighfar. Di dalam pelaksanaan sholat tahajud dianjurkan harus memperbanyak. Yang dianjurkan benar-benar banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar waktu itu. Yang lebih abnormal waktu jam 3, waktu sahur. Itu yang lebih bagus. Waktu itu setelah kita sholat tahajud, kalau witir belum sempurnakan witir, terus kita dianjurkan banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta, yang layak mintanya kepada Allah. Nah, maksudnya yang layak kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu jangan sampai tidak dibaca setiap waktu. Diiringi dengan kita mohon kepada Allah
akibah wasulil khotimah. Suka dibaca? Dibaca enggak? Itu doa kita minta kepada Allah dalam keadaan wafat ini husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khotimah. Baca. Sapu jaga, Rabbana atina jangan sampai enggak dibaca. Ulang doa husnul khotimah jangan sampai enggak dibaca. Baca. Diiringi dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kita mohon kepada Allah karena kita selalu banyak kelakuan yang tidak baik. Mentara Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami selalu mendolim kepada diri kami. Mendolimnya kami waktu buktinya sholat subuh, kadang-kala kami kesiangan mendolim diri kami. Dohor asar juga suka bukan di dalam waktunya kami mendolim kepada diri kami. Untuk itu kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, moga Allah mengampuni kepada dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lamun Allah tidak kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami tergolong orang yang paling rugi. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Sok dibaca. Sok dibaca itu. Tengah kulit sabar cerik pada Rabbana anfusana wa illam taghfir lana. Sok dibaca itu. Husnul khotimah jangan sampai tidak dibaca. Sapu jagat sampai jangan dibaca. Teriring dengan Rabbana zalamna, kita mengakui badan kita, awak kita, diri kita, kita orang yang banyak dosa. Kita baca sambil menangis, sambil mohon angkat tangan kepada Allah. Kita mengakui diri kita di dalam dosa, banyak dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah. Karena wahai siro, di dalam waktu itu setelah kita salat tahajud dianjurkan harus banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa istighfar. Juga perbanyak istighfar. Kenapa diharuskan berbanyak istighfar? Itu tadi kita manusia banyak dosa, khususnya dosa kita kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, khususnya juga dosa kepada istri dan anak-anak kita. Banyak dosa, banyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Kata istri, suara siapa itu bagus amat. Suara siapa sangat sedih sekali. Dilihat Pak RW sedang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sambil menangis. Masya Allah, kata sedih, kata memohonnya kepada Allah. Yuk saya ditemani oleh istri. Masya Allah, kan enak dirasakan oleh kita, sangat luar biasa kepada kita kalau kita memohon, selalu memohon kepada Allah. Karena kenapa kita mohon? Karena Allah yang harus kita minta. Tidak boleh kita meminta kepada salian Allah, kepada Allah kita minta. Karena Allah sangat suka selalu diminta. Allah sangat suka sekali kepada hamba-Nya selalu minta kepada Allah. Sangat suka. Tapi Allah sangat benci kepada hamba-Nya. Hamba-Nya sama sekali tidak pernah. Allah benci kepada hamba-Nya seperti itu. Tapi Allah suka kepada hamba-Nya yang selalu mohon, yang selalu minta kepada Allah. Tapi sebaliknya kepada hamba-Nya mah kalau selalu minta, selalu benci. Coba Pak RW selalu minta, nambah minta Pak RW, marah.
sangat suka sekali kepada orang yang selalu minta kepada Allah. Tapi kita mah selalu diminta akan sangat benci. Itulah kita sebagai hambanya manusia. Karena itu tadi manusia mah banyak salah, banyak dosa. Tidak luput daripada salah, tidak luput daripada dosa. Itu tadi banyak-banyak istighfar. Ini dianjurkan benar-benar di dalam sholat tahajud. Ya, maka wa afdaluhu inda sahur, lebih afdal, lebih utama di dalam sholat tahajud waktu sahur. Itu utama sekali pelaksanaan sholat tahajud waktu sahur. Sahur sekitar jam 3:05, kadang-kala jam 3:30. Itu yang lebih afdal di dalam pelaksanaan sholat tahajud. Kenapa? Karena sudah berdekat kepada waktu subuh. Nanti tidak kebablasan kayaknya. Karena waktu yang paling afdal. Bagaimana daripada itu? Maka silakan jam 1, jam 2 bisa dilaksanakan. Bisa waktu malam. Yang penting sudah jadi wabila asari yastaghfiruhum, sebagaimana Allah di dalam waktu sahur itu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sudah membiasakan sholat tahajud. Sholat tahajud sudah dibiasakan, kali-kali tidak dilaksanakan. Kalau tadi dilakukan tinggal, sekarang sudah biasa. Dari kata tahajud itu ditinggalkan, itu sunnah diqodoi. Sunnah diqodoi. Kita biasa tahajud, waktu malam kita tahajud, sunnah diqodoi. Sunnah diqodoi. Ya, jangan lupa ayat-ayatnya. Kita juga dianjurkan memaklumkan kepada orang-orang yang ingin sholat tahajud. Kita suka tahajud, istri kita minta, nanti Pak saya bangun ya sekitar jam 3 ya. Nah itu kita dianjurkan membangunkan orang yang ingin dibangunkan. Istri kita khususnya, dia bilang nanti jam 3 bangunan Kak, karena Kak udah biasa bangun, nanti saya bangunkan. Dianjurkan kepada kita membangunkan kepada yang ingin dibangunkan. Istri kita khususnya, kalau nggak dibangun, kalau nggak bangun, nggak bangun, dibantu dengan air. Dibantunya jangan dibantuin gitu, dikepet. Nanti begitu bangun, mata kena air cerah. Tuh, suka begitu nggak? Kepet parah, akhirnya kita nggak dikasih minum, nggak dikasih makanan, gara-gara dikepet. Ada jalan juga, padahal dianjurkan seperti itu. Ya, dianjurkan. Yuk, biasakan sholat. Yang udah biasa kadang-kadang tidak dilaksanakan. Kalau tadi kan makruh, ini mah sunnah diqodoi Pak RW. Pak RW suka biasa tahajud, terus kali-kali tidak sunnah diqodoi yang itu. Sunnah qodoi. Bukan itu aja. Dikarenakan di mana itu sholat sunnah juga yang sudah kita dawamkan, yang sudah kita biasakan sunnah diqodoi. Sunnah diqodoi. Kayak ini nolati, pembelian biasa kita melaksanakan pada suatu saat tidak sunnah diqodoi. Tadi sunnah diqodoi, ya karena ada kegiatan sejak melaksanakan sunnah, besoknya kita kodok tuh. Sholat kodok yang tetap dia, ya, yang tidak kita dawamkan kadang-kadang tidak dilaksanakan sunnah diqodoi. Ada yang ini sholat duha, Pak RW sudah biasa sholat duha, sudah sholat duha biasa setiap waktu jam 9 duha, jam 9 duha, jam 9 duha. Kali-kali pada suatu hari tidak duha, itu juga sunnah diqodoi. Sunnah diqodoi. Masya Allah. Ya. Tapi bukan sholat aja, di dalam berpuasa yang sholat juga, yang sudah kita biasa dawamkan pada suatu saat enggak, itu sunnah diqodoi. Biasa setiap waktu Pak RW suka baca surat Yasin, setiap waktu baca surat
Yasin pada suatu itu tidak dilaksanakan sholat baca surat Yasin. Nah itu sunnah diqodoi. Biasanya satu yang ini karena modalnya itu jadi dua 3 hari tidak yasin waktu itu Pak kita melaksanakan qodoi 3 waktu. Aturan tadinya salah 1 kali karena qodoi 3 jadi 4. Udah pernah dikodoin yang itu bodoh. Ya Allah ya Allah. Jadi balik lagi yang sudah kita dawamkan di dalam sholat sunnah itu sunnah dikodok, andai kata ditinggal sunnah dikodok kayak ini lebaran, rawatib, duha. Tapi yang mempunyai sabab mah tidak bisa. Seperti saya yang punya sabab sholat istisqa, yang punya sabab sholat istisqa, itu sholat yang punya sabab. Pada suatu saat tidak, itu memang tidak usah dikodok. Ya, aku sufi kayak gerhana, sholat gerhana kan itu sholat punya sabab. Sabab sholat gerhana karena ada gerhana bulan atau matahari, cuma tidak dilaksanakan, tidak usah dikodok gitu. Yang bisa dikodokin model duha, model rawatib, model ini karena biasa kita melaksanakan kali-kali tidak sunnah ya. Laksanakan sholat sunnah malam di yang tidak sampai karena anjuran tidak sholat tahajud itulah kelakuan solihin, kelakuan dia, kelakuan para aulia. Yuk kita laksanakan. Kalau kita berapa rakaat tahajud? Paling dua ya. 2 4 gitu. Nanti tambah lagi 6. Udah biasa enak lagi 8. Tambah lagi 10. Tambah lagi 12. Kalau udah biasa enak aja. Kalau udah biasa. Itu tadi kalau udah biasa kali-kali enggak pusing, pikiran pusing. Tuh, kayak sholat dohor udah biasa kita dawamkan memang kewajiban kita pada suatu saat kita sholat. Coba bayangkan merasakan diri kita pusing. Kayak punya utang. Memang benar punya utang. Dohor tidak laksanakan kayak punya utang. Ya, kodok dibayar dengan kodok. Itu karena nggak ada kodok, ada kodok. Silakan. Itu laksanakan sholatnya malam katakan dia man sholat wilayah siapa orang yang sholat tengah malam wasana sholatnya bagus atau Allah Ta'ala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan oleh Allah 9 perkara. Kalau bagi orang yang suka sholat tahajud, sholat tengah malam, rapi sholatnya, tidak ada keluhan ini, pokoknya rapi sholatnya. Ini katakan Rasul akan dimuliakan oleh Allah dengan 9 perkara. Ini secara langsung diberikan kemuliaan oleh Allah. 9 kemuliaan. Mana ada 9 kemuliaan? Yang 5 ada di dunia, yang 4 nanti di akhirat. Terbagi itu yang 9. 5 di dunia, 5. Mana itu yang 5 di dunia? Yang pertama yang 5 di dunia adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dirasa dijaga daripada bahaya. Kalau kita suka mendawamkan sholat, di antaranya wayan haru akan dohir asal to'at diwajibi. Bekas ibadah itu akan dohir, akan timbul bersinar wajah kita. Suka mendawamkan. Beda dilihat orang yang suka tahajud dengan orang yang tidak suka tahajud. Maka sekarang yang adalah tahajud wajah bisa biasa-biasa aja. Tapi kalau yang suka tahajud beda bersinarnya PRW. Akan kelihatan sidang ibadah itu. Kalau orang yang suka, itu adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu akan diraksa, dijaga, diapi oleh Allah daripada bahaya dunianya. Akan timbul sinar cahaya ibadah kepada Allah, akan timbul itu kemuliaan dari Allah Subhanahu
dalam bicara kita akan selalu mengandung hikmah. Cara yang kita lepas dari mulut kita mengandung hikmah. Artinya mengandung hikmah akan selalu dipakai, akan selalu dipercaya. Ucapan-ucapan kita. Maka kalau setiap berkata, kata-kata kita akan dipakai. Itu mengandung hikmah. Karena kenapa? Karena kita selalu mendawatkan sholat tengah malam. Itu sangat luar biasa. Itu yang kita di alam dulu. Yang ibarat itu nanti di akhirat ada. Mana yang ibarat di akhirat nanti? Wajah suku awal kafir yakin kubur abiyah dulu lagi. Nanti akan digelar dibangunkan dalam kubur itu akan bersinar wajah. Kalau kita selalu menjawabkan sholat tengah malam, dibangunkan di alam kubur akan bersinar wajah kita. Masya Allah. Kalau sudah bersinar begitu dibangunkan di alam kubur, dua malaikat akan datang kepada kita. Assalamualaikum dengan salam yang sangat luar biasa. Sudah melihat sinarnya saja, malaikat sudah merasakan kekaguan melihat kita. Dan akan berjasa, pertanyaannya nanti akan lemah lembut kepada kita. Itu gara-gara apa? Mendawakan sholat tengah malam. Ya Allah. Dan yang ketiga, wa'isiru alaihi hisabun, akan diberikan kegampangan nanti waktu kita dihisab oleh Allah. Nanti akan dihisab kita, amal kita, hisab itu diproses. Kelakuan ibadah kita yang kita laksanakan sekarang di alam dunia diproses nanti, diproses umur, diproses harta, mengenai masalah istri diproses oleh Allah. Bagaimana umur diberikan oleh Allah kepada kita sekian, apakah dipakai apa umur tersebut? Diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan tersebut apakah dipakai apa? Nanti diproses. Tuh, maka nanti akan diberikan kegampangan, akan diberikan keringanan di dalam proses kita oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tadi mendawamkan sholat ini. Yang ketiga, wa'yamu ala sirat, liwat melintasi tumpang gara-gara mendawamkan tahajud tengah malam. Wa'yamu ala sirat khotib, akan melintasi tumpang itu seperti kilat. Udah kita mengerti, udah kita tahu bahwa sirat itu adalah cungkang yang ukuran kecilnya, bahasa lebih kecil daripada rambut di belah tubuh. Tajamnya lebih tajam daripada pedang dorong yang ada. Nah di situ timbullah amal kita nanti melintasi hidup kita karena kita selalu mendawamkan tahajud akan seperti kilat. Kilat itu kan cepat. Tidak merasakan tajamnya, tidak merasakan kecilnya. Karena masing-masing nanti melintasi kita. Ada yang seperti naik kapal, ada yang seperti naik mobil, ada yang seperti naik motor, ada yang masing-masing apa keluarannya. Masing-masing. Ada yang nantinya kepala di bawah, kaki di atas. Wah itu udah bahaya ya. Udah jelas itu. Nanti masing-masing ini mah sehubungan mendawamkan kita selalu sholat tengah malam itu akan melintasi cungkang seperti kilat. Masya Allah. Ini ayam tahajudnya Masya Allah. Sama halnya nanti di dalam sholat berjamaah luar biasa. Yang terakhir wajib kita yang di orang kiamat buku akan didapati yaitu di sebelah kanan. Nanti di hari itu yang selalu menawarkan sholat tengah malam. Ini adalah ibadah tengah malam. Ya, ibadah sholat tahajud itu luar biasa. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan selesai pelaksanaan sholat sunnah. Insya Allah setelah ini juga akan menerangkan kesunahan di dalam sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah hukumannya? Apakah fardu ain?
diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, kalau pelaksanaan sholat sunnah itu bagusnya di rumah, cuman dengan tempat ibu ya kabarnya akan berapa kata kita suka mendawakannya berapa rakaat, dan suka mendawakannya tadi pakai asing aja. Biasanya kita satu waktu dulu, sekarang pakai waktulah kalau 3 kali itu juga sama. Kalau tahajud juga ambil kata yang mana mendawakan 6 rakaat itu bagaimana tetap lagi kebiasaan. Kemarin ke sana enggak tuh waktu maulid? Oh, ada. Yang lainnya enggak. Oh.